ingatkan dulu penjelasan saya, ya. Iya, silakan. Jangan dulu dibantah, bro. Iya, Allah itu adalah roh. Ya, Oke. Allah itu adalah Yohanes roh. 4. Dan Iya, ketika Allah menciptakan bumi, ini kan bukan roh. Alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan dan manusia ini kan bukan roh. Ini media. Makanya Allah juga butuh media, ya, untuk mengurusi alam semesta ini. Makanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan Dia menciptakan manusia untuk mengurusi semua yang ada di bumi ini, Allah katakan bahwa Allah berikan kuasa kepada manusia untuk mengurusi alam jagat ini. Dikatakan bahwa taklukkanlah dan kuasailah itu, ya. Kuasailah dan taklukkanlah bumi. Karena itu Allah yang adalah roh ini, Dia menjelma menjadi manusia. Makanya malaikat datang kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Allah juga harus merubah wujud. Kalau Allah tetap menjadi roh, maka kita manusia tidak akan bisa melihat Allah. Benar enggak? Apakah mata jasmani manusia bisa melihat Allah? Tidak mungkin. Jadi Allah harus bereinkarnasi, menjadi manusia. Makanya nama manusianya Allah itu yang disebut Yesus. Yohanes 1 yang Anda bilang itu bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus, itu benar. Karena Yesus itu disebut juga dengan anak manusia. Yesus juga disebut anak Allah. Karena kedatangannya dia ini, dia datang dengan dua natur manusia dan natur Allah. Ini yang perlu dipahami oleh semua umat Islam. Sudah, Bang? Jadi jangan bernarasi tanpa memahami Alkitab. Oke. Kalau Baik. Anda dan teman-teman ini memahami Alkitab itu hanya ayat per ayat saja, maka tidak akan ketemu. Oke, sudah Bang. Ya, Oke. nanti waktu Anda nanti. Silakan Bang. Oke. Jadi begini, saudaraku. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW jelas di awal tadi saya sudah mengatakan tidak pernah terjadi fitnah di atas muka bumi ini sejak dari Nabi Adam alaihissalam selain daripada fitnah Dajjal. Ini umat Islam dengarkan. Barusan saudara kita mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Itu adalah fitnah yang sangat kejam dan sangat keji. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya orang Kristen dikatakan Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan ketakutan dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Hantu di sana original teksnya adalah pneuma. Ingat, pneuma itu artinya hantu. Lalu saudara kita mencoba mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Ini fitnah. Fitnah yang sangat besar dan sangat kejam. Kenapa? Karena di dalam original teksnya dikatakan theos pneuma. Theos adalah pneuma. Theos adalah hantu. Pneuma sama dengan hantu. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pneuma hoteos, pneuma heteus, theos, pneuma. Jadi bro, Dikatakan sabar, ini giliran saya Bang. Nanti Anda tanggapi. saya sudah Dan saya minta saya paham itu. sabar. Ini edukasi untuk umat Islam. Dengarkan. Sabar Bang Kris. Sabar Bang, sabar ya. Sabar ya. Di sini kitab Anda Yohanes 4 nomor 24 dikatakan bahwa theos itu adalah roh. Roh di sini bahasa Yunaninya pneuma, berarti theos itu adalah hantu. Di dalam Lukas 24 nomor 37 mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma. Hantu, berarti hantu, setan sama dengan hantu, theos sama dengan hantu. Dan memang betul, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, iblis juga adalah roh.
Malaikat juga adalah roh. Sabar. Betul. Sabar. Betul. Nah, bagus. Saya tepuk tangan dulu buat saudara. Berarti Anda sabar. Berarti Anda menyamakan antara setan dengan Tuhan Anda. Ini fitnah yang keji. Kenapa? Dengarkan saya. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Oh, saya tidak beriman kepada Quran. Bagus. Oke. Kitab yang ada di genggaman ketek saudara mengatakan Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 dan Yeremia 10 nomor 6. Berarti siapa yang mengarang cerita bahwa Tuhan itu adalah hantu? Coba Anda bedakan dulu antara Theos yang adalah roh dan hantu yang juga adalah roh di dalam Lukas 24 nomor 37. Tuhan Anda dan hantu sama-sama roh. Sementara Tuhan memperkenalkan diri kepada para nabi, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu yang maha tinggi tersebut, ta'ala dan maha suci, subhana, tidak serupa dengan makhluk. Itu kitabnya orang Yahudi. Juga diterangkan 2 Samuel 7:22. Aku Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan hantu. Sedangkan orang Kristen mengajarkan bahwa Tuhannya adalah hantu, Tuhannya adalah roh. Ayo, saudara silakan buka KBBI. Roh adalah makhluk halus. Ini fitnah yang terlalu kejam. Maka muncul pertanyaan, makhluk apa yang datang mengaku kepada Paulus sehingga pencipta alam semesta disetarakan dengan setan? Silakan. Saya bicara data, Bang, ya. Saya berharap Anda juga pakai data. Silakan. Jadi menurut abang bahwa Allah itu bukan roh ya? Allah itu bukan hantu. Ini bukan masalah bicara hantu. Loh, dalil kita saudara mengatakan fenomena itu artinya hantu. Abang, di dalam sistem kerajaan Allah yang namanya kerajaan Allah di surga itu penghuninya adalah semua roh. Tetapi di dalam sistem kerajaan surga yang dihuni oleh roh itu ada pemimpinnya yang tertinggi. Pemimpin yang tertinggi adalah Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Rajanya roh, gitu. Ya. Dan dia, pencipta langit dan bumi itu memiliki yang namanya pelayan-pelayan. Siapa itu pelayan-pelayannya? Malaikat-malaikat. Salah satu malaikat tertinggi adalah Lucifer. Ya. Lucifer itu tugasnya di surga itu dia memimpin puji-pujian di surga. Lucifer itu adalah tangan kanannya Allah dulu sebenarnya. Tetapi karena kesombongannya menyamai Allah, maka Allah melemparkan dia ke bumi dan dia membawa 2/3 daripada malaikat jatuh ke bumi. Allah lemparkan semua ke bumi. Jadi semua makhluk ini adalah makhluk roh. Tidak ada makhluk jasmani. Semua ada roh. Tetapi dalamnya itu ada kepemimpinannya. Di dalam kerajaannya itu yang namanya kerajaan Allah itu dipimpin oleh Allah sang pencipta langit dan bumi. Setelah kejatuhan iblis, maka Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Dan Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Menurut abang semua yang pintar, saya minta maaf. Taman Eden itu ada di mana? Jangan terlalu melebar kemana-mana, Abang. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Oke, baik. Ketika saudara mengatakan Lucifer jatuh ke bumi dan ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi, apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa Lucifer itulah yang datang kepada Paulus? Oke, abang. Ya, Baik. Kita apple to apple ya. Siapa yang datang? Apakah Lucifer datang kepada Paulus? Apakah Lucifer datang kepada Muhammad? Kita apple to apple antara dua rasul. baik. Siapa di antara Muhammad dan Rasul ini yang hidupnya berkenan kepada Allah? Oke, baik. Kita mau apple to apple? Oke. Sekarang ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 munculnya Mesias palsu dan nabi palsu.
Mesias di sini sama dengan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan ada Yesus palsu datang kepada Nabi Muhammad? Akulah Yesus yang kau aniaya. Mesias palsu datang mengaku kepada Nabi Muhammad. Siapakah engkau wahai suara yang kudengarkan di Gua Hira? Akulah Mesias yang kau aniaya. Ingat nasihat Yesus bahwa akan muncul Mesias palsu. Mesias palsu datang kepada Lukas, datang kepada Markus, datang kepada Paulus, datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Mesias palsu pernah datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, saya turun sekarang. Saya berhenti menjadi apologet. Kututup semua channel saya, bahkan apologet Islam Indonesia kubukukan. Tapi tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Baik. Silakan. Saya mau, oke. Ini kondisi yang berbeda ya antara para rasul Tuhan Yesus dengan Muhammad. Saya mau tanya, Muhammad ini adalah nabi kan? Ini abang semua? Ya, Nabi kami dan Anda tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Coba. Silsilah kenabian Muhammad ini turunnya dari siapa? Anda ditanya apa? Ya Allah ya Karim. Oke. Dari tadi Sebelum masuk, saya berani nggak terima tantangan saya? enggak, Anda ditanya. Ya, saya mengatakan silakan. Jadi baik, saya sama-sama Bang Suma aja. Saya mau tanya Bang Suma. Iya. Muhammad ini jadi nabi dari silsilah siapa dia jadi nabi? Oke, baik. Saya akan mengatakan kepada saudara, mudah-mudahan lisan saya bisa terjaga dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Qusaymah bin Mudrika bin Nabi Ilyas alaihi salam bin Mudrar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Adnan. Lalu kemudian diterangkan kemudian bin Adnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Mus bin Kiumah bin Abi Awan bin Nasid bin Hisa bin Bulda bin Yadad bin Tabiq bin Jahim bin Nahis bin Maqi bin Itz bin Abukar bin Ubaid bin Abdi'an bin Hamdan bin Sangur bin Yusrib bin Yahsan bin Yalhan bin Arwih bin Itz bin Disan bin Aisyar bin Afdan bin Ayam bin Misqar bin Nasih bin Zari bin Samai bin Misi bin Odah bin Oram bin Qaizar bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Sampai kepada Haidar anak kedua, sabar. Sampai kepada Haidar anak kedua Nabi Ismail. Nabi Ismail anak pertama dari Nabi Ibrahim. Tolong tunjukkan silsilah dari Paulus pendiri agama saudara yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Silakan. Oke, baik abang. Saya mau bertanya, ya. Jadi ini masih kelanjutan ini. Ini sudah 3 kali saya bertanya dan pertanyaan saudara saya sudah tuntaskan semua. Insya Allah saya akan bantu Anda memahami Islam. Tapi tolong ajarkan saya untuk punya etika yang baik dalam berdiskusi. Tunjukkan satu jawaban dari 3 pertanyaan saya saja. Siapa nama Bapak Paulus? Silakan. Dengarkan dulu bro, ini kita belum tuntas, saya belum tuntas dengan kenabian. Memang tidak akan pernah tuntas kalau Anda hanya bertanya dan tidak mau ditanya. Tolong tunjukkan siapa nama bapaknya Paulus yang bisa sampai kepada siapa ya? Yang sampai kepada Nabi Yakub aja, atau kepada Benyamin aja, jangan terlalu tinggi. Kepada Benyamin. Dia di dalam Filipi 3 mengaku, aku adalah keturunan Yahudi dari Benyamin. Silakan Anda tunjukkan siapa nama bapaknya, bin sampai kepada Benyamin. Kalau tidak, ingat, iblis pun tidak punya silsilah. Baik. Silakan. Jadi menurut abang dan teman-teman semua, ini kan Muhammad ini kan nabi. ditanya itu. Pertanyaan saya, Bung, saya masih menghargai saudara sebagai seorang Kristen yang mengaku sebagai anak Tuhan.
anak Tuhan, anak yang penuh dengan Roh Kudus. Silakan Anda diskusi dengan Roh yang ada dalam diri Anda. Pertanyaan saya sederhana, saya sudah tuntaskan dan saya minta kepada para habaib, para cucu Rasulullah yang ada di Indonesia, ketika Bang Suma kemudian ini salah penyebutan nasab, tolong tegur saya, japri saya keliru. Dan insya Allah saya akan memperbaiki itu. Nah sekarang saya tanya pada saudara, siapa nama bapaknya Paulus yang bermimpi bertemu dengan makhluk aneh yang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saya mau tahu, ini Paulus bisa tidak dia dipercaya? Kalau bisa tolong tunjukkan nasabnya, silsilahnya dari Benyamin. Silakan. Baik. Sebelum saya menjawab silsilah Paulus, jangan di-mute biar dia bernarasi. Iya, silakan Bang. Semakin Anda bernarasi, semakin Anda ditertawakan kalau Anda jauh dari pertanyaan saya. Silakan. makanya saya jangan di mute dong, bro. Iya Bang, iya Bang. Silakan. Saya ini Jangan belum di-mute tuntas. Iya. Saya belum tuntas dengan Muhammad nih. Sebelum saya masuk ke Paulus, Anda tidak akan pernah tuntas karena membahas Nabi Muhammad, umur Anda tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua. Rasulullah Muhammad SAW dari sejak sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Sampai kematiannya, sampai akhir zaman, sampai kepada surga, Rasulullah tidak akan pernah habis. Jadi Anda jangan pernah mencari dalih. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus yang sampai kepada Benyamin? Atau nggak usah, cukup bapaknya saja. Siapa nama bapaknya? Paulus bin? tunggu, bro. Saya belum selesai. Jadi Di HP Anda sebelah kanan ada tanda silang, itu bisa Anda klik. Ada kata konfirmasi, tinggal klik konfirmasi, Bang. di mana ayat sementara perjanjian Jangan di-mute. Jangan nanya. Jangan di-mute. Jangan mute. Sahabat-sahabat sekalian. ini nggak fair nih. Ya, Kalian asal jangan Anda sendiri yang mute diri Anda ya. no. Silakan. Iya, silakan. Silakan Bang, silakan. Kami memberi Bang ruang. Suma dan teman-teman, Bang Suma dan teman-teman ini kan banyak sekali membahas Alkitab, ya kan? Terlalu banyak setiap hari, makanya saya mau bertanya. Karena janji Allah dengan Jadi Abraham, bertanya lagi nih, ceritanya jadi bertanya lagi, bukan menjawab, Bang. bukan. Sebentar dulu, saya akan menjawab. Perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 17 ayat 19, saya bacakan ya. Iya, silakan. Bukan itu topiknya, bila topik ini. Orang siapa namanya, wis? Biar Bang Handi, data ini akan nomor dia. Tengok aja maaf Bang Handi. Ya silakan Anda baca data nomor 19. Nanti akan saya bacakan nomor 7-nya. Oke. Oke? Kejadian 17 ayat 19, demikian kata firman Tuhan. Iya. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu sentaralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal loh, Mas Bro. Oke. Sudah bisa, namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Sudah? Bentar, jawab dulu. Iya, sudah saya akan jawab. Iya, saya akan jawab. Yang namanya kekal itu bisa Oke. dirubah nggak? Saya akan jawab. Oke, Silakan. Anda diam ya. Ini menolong cara Anda yang berdebat kayak gitu. Nggak apa-apa, saya maklum. Tadi saya sudah membacakan silsilah baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail, melahirkan anaknya yang kedua Kedar, kemudian Uram, kemudian Udda, kemudian Mesih bin Sumaik, sampai kepada Adnan turun lagi sampai kepada Abdullah turun lagi kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Anda maju ke dalam nomor 19-nya yang tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali. Ishak keturunannya adalah Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Anda bawa itu? Itu colokok namanya. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai agama Anda dan berbicara mengenai agama saya Islam, mundur 2 ayat, mundur 19, mundur beberapa ayat kemudian, 12 ayat, mundur sedikit. Oke?
Di situ dikatakan bahwasanya aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Anda ngerti kekal? Selama-lamanya. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu wahai Abraham, Tuhan kalian secara turun-temurun. Tidak ada yang bisa membantai ini, bahwa Abraham memiliki Tuhan dan Tuhannya itu akan menyembah, dan keturunan Abraham itu akan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Itu jelas. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kami umat Islam keturunan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wa kuntum syuhada'a in ishadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Bagaimana Anda bisa paham pertanyaan saya ajang Anda nggak paham? Anda membahas tentang kejadian 17. Jangan coba-coba. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal Allah antara keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mendirikan agama menyembah kepada manusia. Ajaran menyembah kepada manusia itu ajaran Barat, ajaran Roma, Vatikan, melalui dasar pijakan pengalihan transmisi antara pengajaran Paulus yang didatangi makhluk dengan ajaran kemudian Dewa Horus yang diajarkan oleh dewa-dewa mereka kepada orang-orang Romawi kuno. Nah, muncul kembali pertanyaan saya. Saya sudah menjawab? Oke, sekarang muncul pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus kalau memang yang datang kepadanya itu adalah makhluk yang benar atau roh kebenaran? Silakan. Jadi kalau bro mau tanya siapa bapaknya Rasul Paulus, itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kenapa tidak tertulis? Karena itu bukan hal yang penting. Hah? Ya. Bukan hal yang penting? Bapaknya Paulus tidak perlu ditulis di Alkitab. Karena itu bukan hal yang esensi, ya. Kok bukan hal esensi? Paulus ini, sabar. Dia Paulus ini mengajarkan kemudian 13 kitab kepada Anda. Anda tidak tahu siapa orangnya. Anda tidak tahu siapa orangnya. Paulus ini setan atau manusia? Kalau Anda mengatakan dia adalah manusia, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya? Jangan-jangan dia si iblis yang menjelma menjadi manusia, hanya sekedar untuk menyesatkan manusia. Karena Yesus mengatakan waspada kepada Mesias palsu, waspada kepada nabi palsu yang datang kepadamu, mengaku, menyamar sebagai domba padahal dia adalah serigala yang buas. Sekarang Yesus mengatakan diri. Jangan terlalu jauh Anda mengatakan mana nabi palsu, mana nabi palsu. Sekarang derita Anda dulu Anda obatin. Luka yang ada pada diri Anda dulu Anda sembuhkan. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang. Sekarang di mana Yesus palsu itu datang? Tolong tunjukkan. Apakah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus palsu, atau datang kepada Paulus mengaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus siapa ini yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Asli atau palsu? Sekarang kita apple to apple, ya. Dari tadi apple to apple. Muhammad itu siapa, ya? Dari tadi apple to apple. Nabi Muhammad, gak usah mulut besar. Nabi Muhammad sudah kuceritakan silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim. Bahkan kalau Anda minta sampai kepada Nabi Adam, aku pun sanggup, insya Allah. Nah sekarang Anda menyebutkan sekedar Bapak Paulus saja nggak bisa. Habis itu Anda mau sebulut apple to apple Nabi Muhammad dengan Paulus. Saya katakan kalau Paulus Anda tidak bisa sebutkan bapaknya, maka saya katakan Paulus itu adalah Dajjal itu. Paulus adalah Dajjal penyesat. Paulus adalah Dajjal penyesat yang paling besar di atas muka bumi ini, melahirkan pengikut 12 miliar yang menyembah kepada manusia. Ayo. Jangan dong saya di mute terus, bro. Oke, jangan di mute. Saya sederhanakan poinnya.
Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus, atau ada makhluk yang pernah datang kepada Paulus mengaku Yesus? Jujur, silakan. Oke. Sekarang kita coba bahas kriteria nabi palsu itu seperti apa. Kriteria Mesias palsu mengaku Mesias. Oke. Nggak usah ada kriteria, nggak usah main ke kriteria. Yesusnya sudah memberikan indikasi akan datang Mesias palsu. Maksudnya akan datang Yesus palsu. Siapa Yesus palsu? Bahwa akan datang Yesus palsu. Karena semua orang itu bisa mengatasnamakan dirinya